Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwal khallaqul alim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syahida lahu rabbuhu biqawlihi wa innaka la 'ala khuluqin 'adzim. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على النهج القويم والصراط المستقيم وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فيا إخواني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya harta jabatan yang kita miliki saat ini tidaklah berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dari ketakwaannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ad-dinu yusrun wa laysa bi'usrin. Agama itu mudah dan tidak sulit. Bermakna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat beban atas umat ini dan tidak membebani umat ini melainkan sesuai dengan batas kemampuan umat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani umat ini kecuali sesuai dengan kesanggupan umat ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi umat ini dan tidak menginginkan kesulitan bagi umat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan ad-dinu yusrun. Ad-dinu yusrun, agama ini sangatlah mudah. Walan yushaddad din illa ghalabahu. Dan orang yang mempersulit agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersulitnya. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan bagi kita untuk menjalankan syariat ini. Di antara syariat yang zahir yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, atau sebagai contoh, di antaranya yang pertama adalah salat. Salat merupakan rukun Islam yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk dilakukan secara sempurna sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan rukhsah kepada kita semua. Bagi orang yang sedang melakukan safar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk diqashar. Orang yang sedang sakit, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk melakukan salat dalam kondisi tidak berdiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambi." Salatlah dalam kondisi berdiri, jika tidak sanggup maka salatlah dalam kondisi duduk. Jika tidak sanggup maka salatlah dalam kondisi berbaring. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi wanita yang sedang haid dan nifas untuk tidak melaksanakan salat dan tidak mengqadha setelahnya atau tidak mengganti setelahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh lainnya adalah zakat. Zakat juga merupakan rukun Islam yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala juga berikan kemudahan bagi kita untuk membayarnya. Bagaimana tidak? Karena tidak setiap harta seorang muslim ada kewajiban zakatnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma naqasa shadaqatun min malin." Harta yang dikeluarkan untuk bersedekah, untuk membayar zakat tidak akan berkurang sedikit pun. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang ketiga, puasa. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk berpuasa selama 1 tahun. Allah juga tidak memerintahkan kita untuk berpuasa selama 6 bulan. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hanya berpuasa 1 bulan di dalam 1 tahun. Begitupun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rukhsah atau keringanan bagi orang yang sedang safar untuk tidak melakukan puasa, bagi orang yang sedang sakit untuk tidak melakukan puasa, bahkan bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan hanya membayar fidyah atau memberi makan orang yang miskin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ad-dinu yusrun wa laysa bi'usrin. Agama itu mudah dan tidak dipersulit. Bahkan kita tahu Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim kita mengetahui telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya umat Nabi Musa adalah dengan cara bunuh diri. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim.
Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan nemunlah diri kalian, karena yang demikian lebih baik bagi kalian, dan taubat kalian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semua, di mana ketika kita melakukan kesalahan, kita bertaubat, cukup meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, beriltizam untuk tidak melakukan kesalahan atau tidak mengulangi lagi, dengan kalimat yang singkat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, masih banyak sekali di antara kaum muslimin yang lebih memilih untuk hidup dengan kesulitan menjalankan agama ini, bahkan dengan kejahilan, dengan kebodohan mereka dalam ilmu agama. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan syariat, telah menawarkan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran berupa surga di antara kaum muslimin. Di antara umat ini lebih banyak mereka memilih untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kebaikan, yang bahkan kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran berupa neraka jahanam. Waliyadu billah. Sebagai bentuk contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innani anallah fa'buduni, innani anallah la ilaha illallah fa'buduni. Sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun masih banyak di antara umat ini yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur terhadap risalah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sambungan ayatnya dikatakan, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat sebagai bentuk peringatan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya salat adalah amalan yang dibebankan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya wajib. Dan salat juga merupakan amalan utama yang akan dihisab dari kiamat nanti. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Awal amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat nanti adalah salat. Namun begitu, banyak sekali di antara kaum muslimin, banyak sekali di antara umat ini yang mereka melalaikan sholat. Mereka sengaja meninggalkan sholat. Bahkan sudah diancam oleh Nabi Muhammad SAW, farqu ma bainal kufri wal faqri tarku sholat. Bedanya antara orang muslim dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Dan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, mereka dihukumi sebagai kafir. Dan orang yang kafir, Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, innal ladzina kafaru bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang kafir tempatnya di neraka, kufur terhadap ayat-ayat Allah, ingkar terhadap ayat-ayat Allah, mereka tempatnya di neraka, hum fiha khalidun, mereka tempatnya di neraka dan kekal di dalamnya. Waliyadu billah, ad-dinu yusrun wa laysa bi'usrin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dilakukan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli, menghalalkan perdagangan, menghalalkan tijarah, dan mengharamkan riba. Namun masih banyak di antara kaum muslimin yang mereka lebih memilih transaksi riba. Mereka memilih bermuamalah dengan muamalah yang riba. Bahkan sudah diancam dalam Al-Qur'anul Karim, fa'tu biharbin minallah wa rasuli. Orang yang makan harta riba, orang yang bermuamalah dengan riba, bertransaksi dengan riba, akan diperangi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan dikatakan orang yang bertransaksi dengan riba, bermuamalah dengan riba, dia tidaklah berdiri kecuali berdiri seperti kerasukan syaitan. Bahkan di dalam hadis dikatakan orang yang melakukan riba, seringan-ringannya mereka melakukan riba seperti berzina dengan ibunya sendiri. Waliyadu billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara syariat yang sering dilalaikan oleh manusia, dalam ayat Al-Qur'an dikatakan, fankihu ma qaba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Menikahlah kalian dengan wanita 2, 3 atau 4. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikah, menghalalkan wanita secara halal. Namun banyak sekali di antara kaum muslimin yang mereka lebih memilih untuk membayar mahal untuk melakukan perzinahan. Waliyadu billah. Padahal di dalam Al-Qur'an dikatakan, wala taqrabuz zina fa innahu kana fahisha. Janganlah kalian dekati zina karena sesungguhnya itu adalah fahisha, perbuatan yang keji. Bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhum mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan juga pezina perempuan diancam mereka, hukum mereka dengan 100 cambukan. Dan bagi laki-laki atau perempuan yang berzina dan mereka sudah menikah, maka mereka hukumannya dirajam sampai mati.
Namun begitu masih banyak di antara mereka, di antara kita, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, mereka melakukan zina dan itu sudah dianggap biasa di sekitar kita. Waliyadzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita kemudahan dan tidak menghendaki untuk berbuat kesulitan dan tidak menghendaki kesulitan. Di antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain, wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ini juga banyak sekali terjadi di antara kita. Banyak terjadi pada kaum muslimin dan umat ini, di mana mereka menjalankan syariat hanya sesuai hawa nafsunya dan sesuai hawa nafsu para pendahulunya atau orang-orang yang diikutinya, sebagai bentuk contoh yang sangat familiar yang mungkin kita tidak bisa menerimanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang haramnya musik dalam ayat Al-Qur'anul Karim sebanyak 5 ayat. Bahkan dijelaskan di dalam 14 hadis Nabi Muhammad SAW tentang haramnya musik. Ada terdapat 20 asar sahabat, perkataan sahabat yang mengharamkan musik. Ada terdapat 31 kesepakatan ulama, ijma' ulama tentang haramnya musik. Namun karena kita tidak terima, hawa nafsu kita tidak terima dengan haramnya musik. Waliyadzubillah. Dan ketika kita tanya kepada mereka, kenapa tidak terima dengan haramnya musik, mereka mengatakan orang-orang terdahulu telah melakukan ini. Orang-orang terdahulu, nenek moyang kami telah membolehkan ini. Maka ini sudah dijawab dalam Al-Qur'anul Karim 1400 tahun yang lalu. Wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian hanya mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka sesungguhnya mereka hanya akan menyesatkan kalian di muka bumi ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kita dan tidak menghendaki kesulitan. Prinsip hidup seorang mukmin, lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tinggalkan larangannya, maka tadkhulul jannah bisalam. Maka kita semua akan masuk surga dengan salam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.